Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dengan izin Allah tentunya saya sendiri berbahagia sekali karena pada kesempatan hari ini insya Allah satu semester ke depan ya saya akan belajar bareng dalam materi daku metode dengan mahasiswa-mahasiswi di prodi ilmu hadis dan juga di prodi ilmu tafsir. Tentunya ya di materi daku metode ini ya kita pun akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan daku metode. Di sana kita akan mengenal yang namanya riyadhah, pun kita akan mengenal yang namanya wisata hati. Jadi bismillah, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan, dilancarkan, diberikan pemahaman yang baik sehingga ilmu kita bisa bermanfaat. Bismillah. Dalam mukodimah daku metode ini ya kita ada salah satu moto yang memang merupakan ciri khas daripada daku metode dan ini digaungkan betul oleh guru kita ya Kiai Al-Hadji Yusuf Mansur ya beliau mengatakan dan sering mengulang-ulang kalimat ini ya ketika kita mau memperdalam yang namanya daku metode. Apa moto tersebut, kalimat tersebut? Yaitu iqamatul wajib wa ihya'us sunnah. Yang artinya menegakkan yang wajib, menjaga yang wajib, dan menghidupkan yang sunnah. Artinya semua amalan-amalan ibadah kita ya yang wajib, yang ritual sehari-hari kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari atas perintah Allah harus benar-benar kita jaga, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian berikutnya apa? Sebagai tambahannya dengan cara ihya'us sunnah, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dalam daku metode ini ya moto yang bagus sekali ini harus kita jalankan, harus kita pegang karena ini pondasi awalnya yaitu iqamatul wajib wa ihya'us sunnah. Menjaga yang wajib, menegakkan yang wajib pun sekaligus menghidupkan yang sunnah. Nah, sekarang kita akan belajar masuk kepada daku metode. Apa sih yang dimaksud dengan daku metode? Daku metode adalah sebuah rangkaian manhaj ataupun metode ya pelaksana ibadah yang memang digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur agar menjadi pakaian harian bagi komunitas Darul Quran dan Wisata Hati sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridhonya tentunya. Lah, harapannya untuk apa? Agar Allah yang Maha Ar-Rahman senantiasa bisa hadir dalam setiap langkah dan hela napas kita. Agar dia Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dengan kekuasaannya dalam segala masalah kita, mendampingi hajat-hajat kita dan keinginan-keinginan kita. Jadi poin daripada daku metode adalah merupakan rangkaian metode manhaj yang mana kita diajak betul ya, oleh guru kita ya Ustaz Yusuf Mansur untuk mencintai tadi amalan ibadah yang wajib dan menghidupkan yang sunnah. Sehingga kalau sudah
kita mendawamkan, kalau sudah kita merutinkan ya segala amalan wajib dan amalan sunnah ini akan menjadi pakaian kita yang terus melekat dalam badan kita. Sehingga apa? Ketika kita tidak melaksanakan misalkan ya tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka itu akan terasa ada ganjalan dalam hati kita. Oh iya, hari ini saya belum melaksanakan sholat duha. Ya Rob. Nah ini, jadi apa? Ketika amal ibadah itu sudah terus-menerus kita lakukan setiap harinya, maka ketika kita tidak melaksanakan, hati kita pun seakan ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang mengganjal. Nah, maka inilah ya yang disebut dengan daku method. Jadi pembiasaan ya kita pembiasaan diri kita untuk terus istiqamah dalam menjalankan amalan-amalan ibadah dari Allah, baik itu yang wajib, sekaligus kita pun menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dekat dengan kita, dan ketika kita datang kepada Allah dengan segala hajat, maka Allah akan mengabulkan doa-doa dan hajat-hajat kita tentunya. Dalam materi daku metode ini ya ada satu istilah nanti yang akan familiar juga ketika kita mendalami materi-materi daku metode. Nanti ada yang namanya istilah riyadoh. Apa sih itu riyadoh? Nah, jamaah ataupun komunitas Darul Quran kata riyadoh ini sangat tidak asing. Pasti orang yang mengenal daku metode, orang yang mengenal Darul Quran, ya biasanya mengenal kalimat ini, yaitu riyadoh. Apa sih yang dimaksud dengan riyadoh? Adapun makna daripada riyadoh adalah kata ini terambil dari kata ar-riyadu, semakna dengan at-tamrin, yang mengandung arti latihan ataupun melatih diri. Jadi makna riyadoh adalah melatih diri untuk bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah, baik yang wajib ataupun yang mandub, ya, yang sunnah. Nah, amal-amalan tersebut seperti apa? Sholat, ya, puasa, sedekah, berzikir, dan lain-lain. Jadi tujuan ya daripada riyadoh ini adalah untuk bisa membentuk pribadi-pribadi muslim yang istiqomah. Ya, jadi harapan ataupun tujuan daripada riyadoh ini adalah untuk membentuk sosok pribadi-pribadi muslim yang istiqomah dalam beribadah guna meraih ridho Allah dan tentunya meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi nanti ya pada proses kita mempelajari daku metode ini, kita akan berkenalan nih ya tentang riyadoh. Ya, ada yang mengenal dengan riyadoh 40 hari. Ya, riyadoh jodoh ada, ya, riyadoh untuk mendapatkan keturunan, ya, riyadoh untuk mungkin hajat-hajat kita yang lain, untuk kesehatan, untuk bisnis, untuk usaha dan sebagainya. Jadi intinya di sini kita akan mengadakan pendekatan, ya, pembiasaan, memaksa diri kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan amalan-amalan sunnah dan tetap tentunya menjaga amalan-amalan yang wajib. Dan ini bisa dengan cara menceklis nanti. Ya, menceklis. Jadi hari ini apa saja yang kita lakukan ketika kita menjalankan riyadoh ini. Karena ketika kita beriyadoh,
Ya, misalkan kita hari ini, ya 40 hari ke depan ini kita mau mendawamkan yang namanya sholawat. Udah, bismillah. Ya, jadi hari pertama kita dawamkan membaca sholawat 100 kali atau dawamkan baca sholawat 1000 kali. Udah, alhamdulillah cek deh. Kemudian sholat duhanya juga tidak ketinggalan, alhamdulillah. Kemudian kita menjaga sholat berjamaah di masjid. Itu ya checklist, checklist, checklist sehingga apa? Nanti feedbacknya, hadiahnya ataupun efeknya pengaruh terhadap orang yang menjalankan riyadhah itu apa? Pasti dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan lebih dekat lagi kepada Allah. Dia pun akan mungkin bisa jadi akan mendapatkan yang namanya keajaiban, keajaiban dari Allah. Jadi bismillah ya, kita nanti akan mencoba ya mendalami dan mengamalkan apa itu riyadhah. Ada satu alasan yang kuat ya, yang bisa membuat ataupun memberikan motivasi kita untuk bisa istiqomah dalam menjalankan riyadhah. Untuk kita bisa istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari yang lalu ya, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan sudah memberikan motivasi yang kuat kepada umat muslim tentunya ya, dalam sabda beliau, an Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia kelak akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi hadis ini ya memberikan motivasi yang kuat bagi kita bagaimana orang-orang yang mau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Pastinya apa yang didapatkan? Ya, di sini dalam hadis ini dikatakan, orang yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, berarti tandanya ia telah mencintaiku. Dan orang yang mencintaiku kata Rasulullah, kelak ia akan duduk bersamaku di surga. Ajib dan sangat luar biasa sekali. Jadi jangan takut. Ya, ayo perbaiki kita, jalankan amal-amal ibadah sunnah Rasulullah sehingga kita meneladani, mengikuti, mengamalkan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nanti kelak kita akan duduk bersama Rasulullah di surganya tentunya. Sebagaimana di awal tadi dikatakan di pembukaan bahwasanya ketika kita belajar tentang daku metode, maka di dalamnya kita akan mengenal yang namanya riyadhah. Ada lagi istilah yang lain yaitu segitiga wisata hati. Nah, segitiga wisata hati ini ya bagaimana kita diajarkan oleh guru kita ya Al-Ustaz Yusuf Mansur ya, beliau awalnya dulu dalam perjalanan dakwah beliau di masa-masa awal ya, beliau dikenal dengan Ustadz sedekah, dengan gerakan sedekah, mengajak masyarakat untuk mencintai sedekah, untuk mengamalkan sedekah. Nah, beliau pun ya istilahnya ada branding saat itu yang sangat terkenal yaitu dengan perjalanan wisata hati. Bagaimana kita bisa menata diri kita ya, menata kehidupan kita sehingga lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan segitiga wisata hati ini.
Nah, kali ini kita akan mendalami, memahami tentang segitiga wisata hati. Nah, dalam gambar ini, ya di sana ada tiga nih. Kalau kita menggambar segitiga, yang mana ada sudut ya paling atas, itu disebut dengan makhluk. Kemudian sudut ya sebelah kiri ada manusia, kemudian sudut sebelah kanan ada masalah. Nah, yang sering terjadi ya gini, Ustadz Yusuf Mansur ya dalam dakwahnya beliau sering memberikan penjelasan yang sangat gamblang sekali bahwasanya ketika kita ini sebagai manusia terjebak dalam masalah ataupun kita diberikan masalah ya kita menghadapi suatu masalah kita sebagai manusia mempunyai masalah. Nah, yang sering terjadi adalah kita mengadu masalah itu kepada makhluk lagi. Kita datangi makhluk lagi. Kita datangi manusia lagi. Bukan datang ke Allah. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ada cobaan, ketika kita ada masalah, ya baik dalam bisnis kita, ya dalam usaha kita, mungkin dalam jodoh dan sebagainya. Nah, itu sering kita minta bantuan kepada makhluk yang lain. Ya, manusia kan banyak sekarang yang terjadi. Ya, datanglah ke orang pinter katanya. Ya, dibacain, di apa segala macam. Nah, ini menandakan apa? Pemahaman kita ini salah. Karena bisa jadi ya khawatir jaga-jaga diri kita jangan sampai terjerumus ke dalam masalah syirik. Ya, ini hati-hati. Siapa yang betul? Ya, siapa yang harus kita datangi ketika ada masalah? Ternyata bukan makhluk ya, tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ya dalam segitiga wisata hati ini tadi di gambar yang pertama di awal katakan bahwasanya kita sebagai manusia ketika terjebak dalam masalah maka yang didatangi adalah makhluk lagi datang kepada manusia yang lain lagi. Ini salah. Ya, seharusnya apa yang betul? Kita selaku manusia ketika mempunyai masalah datang ke Allah, dibawa ke Allah, dibawa ke doa, dibawa ke sujud kita, dibawa dalam solat kita. Ya, maka di sini nih ya guru kita Ustadz Yusuf Mansur ya senantiasa mengingatkan kita dalam dakwah beliau kepada masyarakat itu dengan bahasa beliau yang nyaman, dengan penyampaian beliau yang bisa diterima di masyarakat. Akhirnya apa? Banyak sekali ya jamaah-jamaah yang memang datang ke beliau itu dengan membawa segudang permasalahannya. Baik masalah jodoh, masalah sakit, masalah hutang piutang, masalah bisnis, ataupun yang lainnya. Nah, beliau apa? Dengan cara apa? Beliau biasanya memberikan tip-tip dan segala macam. Dengan cara apa? Memberikan resep, ayo datangi Allah. Ya, jalankan yang namanya daku metode. Jalani dengan cara apa? Beriadoh. Ya, 3 hari, 7 hari, 15 hari, 21, sampai 40 hari. Enggak cukup 40 hari selesai, lanjutkan lagi tahap berikutnya. Jadi intinya dalam kajian segitiga wisata hati ini, ya beliau mengajak kita ini mengklirkan bahwasanya kita sebagai manusia yang lama yang memang tak lepas dari masalah. Nah, ketika ada masalah ini, ayo datangi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mendatangi Allah dengan tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik, Allah akan hadir dengan pertolongannya. Allah akan datang ya dengan segala solusinya diberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita pun akan selesai dari masalah tersebut. Baik, segenap mahasiswa, mahasiswi dan yang disayangi tentunya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dengan kita belajar di pertemuan perdana ini, yaitu di Muqaddimah Daku Method, ya, mengenal apa itu Daku Method, kemudian di dalamnya ada istilah yang lain, ya, yaitu tentang riyadhah, kemudian juga ada wisata hati. Nah, ini apa? Insan Darul Quran, siapapun itu ya yang baru masuk dan mau bergabung di Darul Quran, maka harus mengenal yang namanya daku metode. Dan ini tidak berhenti dalam diri kita saja. Setelah kita mempelajari daku metode, kemudian kita mengamalkan ya daku metode nanti, maka ayo, sudah menjadi pakaian kita sehari-hari, ya, menjaga amal ibadah yang wajib, mencintai yang sunnah, menghidupkan yang sunnah, ini tidak berhenti di diri kita. Siapa yang harus kita ajak? Yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kita tentunya. Ada keluarga kita, ada istri kita, ada suami kita, ada ayah, ibu, bapak kita, ibu mertua, anak-anak, keluarga, semuanya itu harus kita ajak. Kenalkan mereka. Ya, kenalkan. Kalaupun kita seorang guru, maka nanti apa? Anak didik kita. Kalau kita seorang dai, seorang ustadz, ustazah, siapa yang jamaah, ajak jamaah masyarakat semuanya untuk menjalankan yang namanya tadi, ya, menegakkan yang wajib, amalan-amalan sunnah dihidupkan. Ini. Jadi, nah, untuk anak-anak kita tentunya ajarkan mereka daku metode. Ya, sedini mungkin, ya, semenjak kecil. Untuk apa tujuan itu semuanya? Tentunya yang pertama, untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Ya. Yang kedua, untuk bisa mencintai Allah dan taat dalam beribadah. Yang ketiga, untuk apa? Melibatkan Allah dalam segala urusan. Kemudian bisa mencintai Rasulullah dan meneladaninya. Dan berikutnya adalah bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir, kita tidak menjadi manusia yang bermasalah dan sebagai troublemaker. Jadi mudah-mudahan ya dengan mengenal daku metode ini, ya, diri kita, orang-orang yang di sekeliling kita yang kita cintai, ya, kalau kita sudah mengenal, menjalankan daku metode ini, tadi kita bisa mengenal Allah, mencintai Allah, melibatkan Allah dalam segala urusan, mencintai Rasulullah dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan tentunya setiap ada masalah kita datang kepada Allah As-Samad, Allah tempat bergantung. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan perdana ini, ya, kita di Muqaddimah daku metode ini, ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan pemahaman yang baik, diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, kita bisa lebih mengenal apa itu daku metode. Kemudian ada istilah yang lain yaitu riyadhah, kemudian ada juga yang namanya wisata hati. Mudah-mudahan pertemuan ini, pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan tentunya kita bisa mengamalkan daku metode dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pakaian yang melekat buat insan Darul Quran khususnya dan umumnya buat kaum muslimin wal muslimat, buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.